Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini untuk mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Belasut ya? Belasut. Aduhai. Aduhai. Masih nikmati, masih bisa menikmati belasut. Iya. Amin. Saudara jangan jadi ngantuk ya gara-gara belasut ya. Ya, ada sedikit. Ya. Ya nanti kita cari cara lah untuk sementara ini bagaimana kita meredam sedikit panasnya dah. Ya. Saudara siap mengalami terobosan yang baru? Ini bujur-bujur ini. Siap mengalami terobosan yang baru nggak? Dalam hidup ini kita harus mengalami terobosan demi terobosan loh. Ya. Ya itu makanya izinkan Tuhan menerobos segala sesuatunya. Amin. Kalau ada tantangan, kalau ada pergumulan, ya anggap itu seperti angin sepoi-sepoi saja. Amin, 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 amin. Kalau ada tantangan itu anggap seperti angin sepoi-sepoi saja. Ya. Haleluya. Itu namanya ya makin terang itu bercahaya, ya kan? Makin manis hidup kita. Banyak gula, banyak semut mau datang ya dah. Ingin mencuri gulanya, seperti itu. Nah, itu makanya saudara-saudara siapkan hati kita untuk mengalami terobosan yang baru. Nanti kalau saudara semakin bersinar, ya wajahnya semakin bercahaya, semakin glowing, saudara siap-siap, ya untuk menuai jiwa-jiwa tapinya, amin. Haleluya. Saya bersyukur Pak tadi kesaksian kalian itu. Ya itu makanya persiapkan diri untuk lebih lagi ya. Nanti kalau semakin diberkati Tuhan bukan berarti tidak ada badai loh. Bukan berarti nggak ada tantangan. Tantangannya anginnya lebih kencang. Ya, kalau pohon makin tinggi bagaimana anginnya? Dia dulu yang terima angin. Tetapi di dalam Tuhan kita akan mengalami terobosan demi terobosan, amin. Angin itu, gelombang hidup itu tidak membuat kita rubuh, tidak membuat kita runtuh. Ya, kita akan tetap berdiri kokoh. Amin. Siap mengalami terobosan, amin. Sama-sama katakan, aku akan mengalami terobosan yang baru. 1, 2, 3. Aku akan mengalami terobosan yang baru. 1, 2, 3. Ini Tuhan dengar dan surga mendengarnya. Amin. Malaikat-malaikat yang di sekitar kita, bahkan yang bertanduk sekalipun yang nggak kelihatan mendengarnya juga. Amin. Karena kita akan mengalami terobosan yang baru. Aduh, hati-hati, siap-siap kata mereka. Mereka akan mengalami terobosan yang baru karena firman Tuhan yang mengatakan. Amin, saudaraku. Hidup kita tidak akan sama lagi seperti yang dulu. Itu makanya jangan nyanyi lagi ya Mama Nawi, aku masih seperti yang dulu. Ya, Rinto Arahap. Ya. Kalau umur-umur Pak Untung, saya dan Mama Nawi itu tahu lagu itu. Ya, aku masih seperti yang dulu. Kita tidak lagi seperti. Aku sudah diperbaharui Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Amin. Aduh, luar biasa. Saya mendengar itu aja tadi itu senang hati saya loh. Ya, mengingatkan supaya mereka takut akan Tuhan, datang kepada Tuhan selagi waktu masih ada. Ya, nanti kalau waktu nggak ada tinggal nangisnya aja. Ya, mempertanggungjawabkan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Tapi kita akan mengalami terobosan yang baru. Amin. Rumah tangga kita, keluarga kita, usaha kita, ya, amas kita, warung kita, taksi kita, apalagi namanya tuh, yang nitip barang itu apa? Justip kita,
Mancing kita akan mengalami terobosan yang baru. Kerja sedap kita, ya, urut kita di lereng Rambang ini akan mengalami terobosan yang baru. Yang percaya katakan amin. Ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita buka, nanti saya banyak-banyak ngomong, nanti komentator, nanti saudara selesai. Yesaya 55. Yesaya 55. Ayat Jahawen dengan ayat 7. Sudah dapat belum? Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Haleluya. Saudara bersukacita? Lihat nanti. Minggu-minggu ini kita akan mengalami terobosan yang baru. Nanti saksikan. Nanti saksikan hari Jumat kita akan ada persekutuan. Ya. Nanti Pak Untung akan menyampaikan firman Tuhan hari Jumat. Mungkin akan berlinang air mata lagi, tapi enggak, ini sudah bersukacita. Tidak jalan lagi dia ke rumah Mama Nawi di bawah pohon karet. Wow, dilihat Tuhan mengisi hatinya. Kapan aku Tuhan? Wih, naik pesawat pulang pergi dibayarkan. Wih, nanti kita bersama-sama ya. Aduh, Pak Untung ini sendiri, coba kita temani ya waktu itu sendiri. Aduh. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Sudah dapat katakan amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, firman Tuhan bilang begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Saudara, inilah waktunya perkenanan itu. Selama napas masih di kandung badan, kata orang, selama kita masih hidup, ya, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama berseru. Nah, carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Saya mau satukan kalimat ini, satu kalimat saja, satu kata dengan satu kata. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya, yaitu apa? Berdoa. Doa. Mencari Tuhan dan berseru kepadanya. Saudara, tahu nggak arti kata cari ini? Saya dikasih anak saya aplikasi untuk akar kata dari Yahudi, dari Yunani, ya, akar kata bahasa itu. Kalau mencari itu artinya menanti-nantikan, ya, mencari itu, mau mendengarkan, mau menanti, menunggu-nunggu perkataan, nah itu mencari itu, ya. Dia terus melakukan, mencari jawaban, nah itu, menunggu jawaban, menunggu perkataan, itu namanya mencari. Itu makanya kita harus cari Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana mencari Tuhan itu? Ya, dengarkan perkataannya, berdoa, berserulah kepadanya selama ia berkenan, selama ia berseru. Berseru itu artinya berteriak, teriakan. Saudara, rupanya di sini nggak dengar teriakan kan? Tetapi dari hati manusia itu sudah menjerit, oh tolong. Tapi banyak orang nggak terdengar. Nah, firman Tuhan bilang begini, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara, kenapa Tuhan berkenan ditemui? Kenapa Tuhan dekat? Karena orang itu meninggalkan jalannya yang jahat. Ayat 7 mengatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang jahat meninggalkan rancangan. Baiklah yang kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ada pengampunan Tuhan itu, makanya Tuhan berkenan ditemui. Tuh, Yesaya 59 bilang apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk tolong kamu,
bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar kamu, tetapi yang menjadi pemisah antara kau dengan Allahmu apa? Segala dosamu dan segala kejahatanmu itu loh. Itu makanya kalau kita berperkara dengan Tuhan, firman Tuhan bilang ini, carilah Tuhan. Kalau kita sudah berperkara dengan Tuhan, firman Tuhan bilang carilah Tuhan. Berserulah kepadanya. Berseru, jangan mau dia. Jangan tinggal dia. Berseru kepada Tuhan. Cari wajahnya. Nanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin. Berseru. Kenapa kita harus berseru kepada Tuhan? Saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mau supaya kita berseru kepada Dia, baik siang maupun malam. Bukankah itu artinya kita mengandalkan Tuhan? Bukankah itu artinya kita berharap kepada Dia, memandang wajahnya, mendengarkan perkataannya? Itu artinya kita sedang menanti-nantikan Tuhan, berharap kepadanya, nggak kepada yang lain lagi. Amin. Hanya kepada Tuhan kita berseru. Tuh, hanya kepada Tuhanlah kita berseru. Mau kepada siapa? Itulah buktinya. Mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, artinya kita sedang mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Diberkati. Nih, coba kita lihat Roma 10 ayat 13. Coba satu orang baca ya. Itu singkat saja ya. Roma 10 ayat 13. Apa firman Tuhan bilang? Yang sudah dapat coba tolong baca. Coba agak cepat. Haleluya. Karena kitab suci berkata, barang siapa Apa Roma 10 ayat 13. Yang kuat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Makanya kita harus berseru supaya kita apa? Diselamatkan. Saudara, kalau terjemah akar katanya diselamatkan ini, saudara, ya, ini dengar baik-baik. Maksudnya rupanya diselamatkan itu akan mengalami keamanan, akan aman hidupnya, akan terlindungi. Jadi arti harafiahnya ataupun ilustrasinya mengatakan bahwa arti dari diselamatkan itu, kata diselamatkan itu akar katanya itu disembuhkan, dilindungi, dibebaskan, diselamatkan. Tuh, disembuhkan, dibuat menjadi utuh. Tuh, akar katanya itu. Bukan hanya kita diselamatkan lahir baru, bukan itu aja, bukan. Tapi disembuhkan, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan dilindungi, akan dibuat menjadi utuh kembali. Tuh. Amin, saudaraku. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Itu makanya Tuhan senang. Tuhan bilang, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Kalau kita berseru kepada nama Tuhan, kepada nama Yesus, ya, berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, akan disembuhkan, akan dipulihkan, akan dibuat menjadi utuh. Makanya jangan bosan-bosan berseru, jangan bosan-bosan berdoa. Carilah wajah Tuhan, akan dilindungi. Coba, orang kita nggak tahu siapa-siapa yang mau berbuat jahat sama kita, kan? Benar nggak? Di depan kita, oh, bahala pi, kau Pak Memeng, kau tuh hai bagai nak tutu. Hatimu tuh baik, saya lihatnya. Tapi di belakang siapa yang tahu? Baik sekali kamu Mama Nawi. Oh Mama Nawi, sudah baik kamu cantik lagi.
Kinclong lagi kamu. Ada uang 100. Ya, orang bisa saja memuji-muji kita. Tetapi siapa yang bisa melindungi kita dari semua itu? Siapa yang bisa melindungi kita? Kalau kita nggak berseru kepada Tuhan, itu makanya berseru kepada Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Jangan kita mengandalkan yang lain, hati-hati. Jangan, aku jadi arek duit lah. Akan narai-narai, gampang Jangan, amin. Amin, saudaraku. Nanti saudara memang akan semakin diberkati loh. Memang akan semakin diberkati. Coba lihat, Bapak Bebet sama Pengki itu nanti akan semakin diberkati. Nggak percaya. Amin. Kalau kau ada di tempat ini, itu pasti mau diberkati. Iya. Karena dari tempat ini akan mengalir aliran air jernih, aliran kehidupan. Iya, itu makanya persiapkan diri kalian. Harus mengalami terobosan yang baru. Setiap waktu harus mengalami terobosan. Sekali lagi saya tanya, saudara mau mengalami terobosan yang baru? Cari Tuhan. Berseru kepadanya. Dengarkan firman-Nya. Dengarkan arahan daripada Tuhan. Jangan sampai tidak mendengarkan arahan. Amin. Selagi Tuhan berkenan ditemui, selama Ia dekat. Kalau kita sudah lahir baru, sudah berperkara dengan Tuhan, sudah bertobat, meninggalkan cara hidup kita yang lama, mari kita mencari Tuhan. Mari kita terus berseru kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan mempunyai rancangan yang indah dalam hidup kita. Coba lihat ini, Yeremia 29. Nih, kalau orang yang sudah berperkara dengan Tuhan, ya, kalau orang yang sudah terbuka dengan Tuhan, coba lihat Yeremia 29 ayat 12, 13 dan 14. 12, 13, 14. Coba baca Mama Meme dulu baca. Yang kuat. Sebab aku ini Mulai 12. dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk apa? Berdoa. Untuk apa? Berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Makanya kalau kita berseru, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan berkenan ditemui. Tapi harus dengan segenap hati. Itu makanya jangan anggap remeh dengan doa-doa kita. Jangan anggap rendah dengan pertemuan-pertemuan doa kita. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir, kata Tuhan. Apa saja yang mereka minta dengan sepakat akan aku kabulkan, kata Tuhan. Matius 18, 19, 20 itu.
akan dikabulkan Tuhan. Itu makanya, nih saudara, kalau kamu berseru, berdoa, kalau kamu mencari aku berkenan itu. Tuhan senang. Oh, Tuhan senang kalau kita andalkan. Makanya berseru kepada Tuhan Yesus laku dohop, Tuhan tolong. Tolong Tuhan. Warungku, tolong Tuhan, suamiku. Tolong Tuhan. Supaya gak menangis air mata darah tadi katanya. Air mata darah loh. Yang itu gak gampang-gampang kalau air mata darah. Air mata biasa aja udah susah kita keluarinnya kan. Ini kalau air mata darah keluar berarti penderitaan yang sangat berat sekali. Amin saudaraku. Amin. Berseru kepada Tuhan. Kalau mau mengalami terobosan, jangan bosan berseru kepada Tuhan. Loh, ini ada contoh loh. Ini waktu Raja Daud ya, waktu baru jadi raja. Ya. Waktu Raja Daud menjadi raja. Ya. Orang nggak suka loh. Bangsa di kelilingnya mau coba dia. Ya, karena Raja Daud mulai meningkat hidupnya. Pengurapan janji Tuhan, nubuatan mulai terjadi dalam hidupnya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita menerima nubuatan, siap-siap kita dibentuk. Karena Daud, semua hamba-hamba Tuhan mengalami pembentukan. Tuh, termasuk Raja Daud. Waktu dia menjadi raja, tuh bangsa yang lain di tetangganya mau menangkap dia. Coba kita lihat. Tapi apa yang dilakukan Daud? Coba lihat ya. Nah, coba kita lihat. Nah, 2 Samuel 5. Ini cerita tentang Daud. Haleluya. 2 Samuel 5. Ini sebetulnya satu perikop. 2 Samuel 5 mulai ayat 17 sampai dengan 25. Saya bacakan aja untuk kita ya, tapi saudara perhatikan baik-baik. Sudah dapat katakan amin? Belum? 2 Samuel 5. Sudah dapat 2 Samuel 5? Sudah, jadi ayat 17, mulai ayat 17 lah. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas apa? Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk apa? Untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia apa? Pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu tempat perlindungan, ya, tempat khusus. Ya, tetapi ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bertanya. Saudara perhatikan, Daud ini bukan orang sembarangan. Dia ini pahlawan perang loh. Dia pernah dijanjikan oleh darah Israel. Ya, Daud mengalahkan apa katanya? Berlaksa-laksa. Ya kan? Itu Daud itu memang pahlawan perang dia. Tapi dia apa yang terjadi? Dia pergi ke kubu pertahanan, bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan loh. Walaupun dia orang ahli perang, pahlawan perang, jago perang. Nah, ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Apa katanya? Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ayat 20, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, apa katanya? Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu apa? Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya. Di sana lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22.
Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia bertanya lagi, nggak mengandalkan pengalamannya yang lama itu. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, dan Tuhan menjawab, janganlah maju, tetapi kau buatlah gerakan lingkaran sampai di belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian. Perhatikan baik-baik. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Amin. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Yang percaya katakan amin. Saudara perhatikan baik-baik. 2 kali Daud diserang oleh bangsa, oleh tentara yang besar. Ya, dia masuk ke kubu apa? Pertahanan. Saudara, makanya kita perlu namanya kubu doa. Amin. Kubu doa jangan sampai ditinggalkan. Cepat lari kepada kubu pertahanan. Amin. Kalau ada apa-apa, cepat lari kepada kubu pertahanan. Apa yang membuat kita bertahan? Ya berdoa. Amin, saudaraku. Cepat datang kepada Tuhan. Ya. Cari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Itu makanya berseru, cari wajah Tuhan. Mencari itu artinya mendengarkan, menanti-nantikan jawaban, menanti-nantikan firman, perkataan. Itu makanya Tuhan bilang carilah Tuhan. Selama ia berkenan berserulah kepada dia. Selama ia dekat, selagi dia dekat. Daud melakukan itu loh. Ya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dia bertanya sama Tuhan. Akan kau serahkankah mereka kepadaku Tuhan? Firman Tuhan bilang, majulah. Majulah kamu Daud. Dia tidak mengandalkan kehebatannya. Amin, saudaraku. Dia tidak mengandalkan pasukan Israel. Dia tidak mengandalkan. Yang kedua lagi, mereka maju lagi. Daud masuk lagi ke kubu pertahanan. Dia berseru kepada Tuhan. Ya, bagaimana ini Tuhan? Tuhan menjawab, jangan maju, tapi bikin strategi. Kamu melingkar dulu ke belakang mereka. Coba, kalau dia nggak mencari Tuhan, kalau dia nggak berseru kepada Tuhan, kira-kira bisa menang nggak? Nggak bisa. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau pertandingan yang 2 kali, orang pasti mempersiapkan diri lebih lagi, benar nggak? Benar nggak? Kalau orang berkelahi pertama dia kalah, kalau dia mau menyerang lagi dia pasti mempersiapkan dirinya. Itu musuh itu orang Filistin itu. Tidak menerima kekalahannya, pasti dia lebih lagi mempersiapkan dirinya untuk menyerang Daud. Tapi Tuhan mengatur mereka, mengatur Daud, bikin strategi anakku. Melingkar kamu di belakang mereka. Begitu kamu dengar suara pohon itu, seranglah mereka. Yang lebih indahnya, Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Makanya dia mengalami terobosan. Ya, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Saudara pernah lihat air menerobos nggak? Di berita coba lihat, banjir bandang namanya. Ya, batu-batu turun ke tengah kota dari gunung-gunung. Batu-batu, dia batu di kurit batu jihai ganal, kilo mobil labih. Ya, kalau banjir bandang itu namanya air menerobos. Bikin air ledeng, macet-macet. Ya. Anda menyiram cacing dia tahu.
Bukan air yang seperti itu, tapi air seperti air yang menerobos. Itulah namanya terobosan yang baru. Kalau mau lihat terobosan, berdoa, cari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Jangan menyerah. Kalau mendengar sesuatu, Tuhan, bagaimana ini? Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Tegi kesusahan deh Tuhan. Kalau kita setia mencari wajah Tuhan, pasti akan ada terobosan. Orang yang berbuat jahat kepada kita pun akan datang kepada Tuhan. Amin. Akan datang kepada Tuhan. Satu hari nanti dia akan berkata, akulah itu Pak yang berlaku jahat kepada Bapak dulu. Akulah orangnya itu Pak. Akulah itu. Satu kali seorang hamba Tuhan di Papua ya, atau di daerah mana itu, penginjil suami istri, ya, mereka dikelilingi oleh orang desa itu, ya, yang primitif, yang yang nggak mau bertobat, orang-orang suaminya dipukul, kalau nggak salah istrinya diperkosa atau ambil diperkosa, ya. Satu hari kemudian mereka datang kepada Tuhan, mengaku dosa mereka. Akulah yang berbuat itu. Akulah yang berbuat itu. Kenapa? Karena mau mereka tetap berseru kepada Tuhan. Itu makanya datang kepada Tuhan supaya terobosan terjadi. Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan. Baca itu baik-baik ayatnya. Karena dia mencari Tuhan. Karena dia berseru kepada Tuhan. Karena dia bertanya kepada Tuhan. Amin, saudara. Pasti akan terjadi terobosan. Pasti. Kalau kita setia berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Ayat terakhir coba kita lihat. Oh, haleluya. Apa yang dikatakan Daud? Mazmur 34. Ingat, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan berserulah kepada Tuhan. Selagi ia dekat. Mazmur 34 ayat 5 dan 6. Sudah? Ada yang mau bacakan? Mazmur 34 ayat 5 dan 6. Mama Nawi dulu baca, Mama Nawi. Ayat 5. Yo. Oh, nggak pakai kacamata? Itu macam nama kasih. Mazmur 34 ayat 5 dan 6. Aku telah mencari Tuhan, lalu Dia menjawab aku dan melepaskanku dari segala pergerakan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala. Ayat 6 apa katanya? Tunjukkanlah, bukan tunjukkan ya. Tujukanlah. Maka wow, sama-sama katakan wow. 1, 2, 3. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-si. Mukamu makan jinjelong loh. Perhatikan baik-baik. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, banyak orang yang punya duit itu bikin mukanya kinclong, berseri-seri supaya bercahaya. Pergi ke Singapura suntik vitamin, ya, facial,
Apalagi namanya? Cuci muka ke Singapura. Ya, operasi muka supaya mukanya berseri-seri, bercahaya. Ikan bangka mukamu akan berseri-seri, itu kan bercahaya namanya. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu bersipu-sipu. Melihat orang lain gini, nggak ngerti kita. Berarti masih banyak ikatan. Makanya tujukanlah pandangan kepadanya. Kita hanya mata kita hanya tertuju kepada Tuhan setiap hari. Janji Tuhan apa katanya? Maka mukamu akan ternyata nggak perlu skincare, ya, nggak perlu sulam alis, ya, nggak perlu bedaknya yang mahal-mahal, lipstiknya dari Korea, ya. Korea tahu nggak Korea? Kasongan area, ya, ya, nggak perlu makan vitamin yang mahal-mahal supaya mukanya berseri-seri. Firman Tuhan bilang tujukan pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Perhatikan ayat 5. Aku telah mencari Tuhan. Wow. Aku telah mencari Tuhan, kata Raja Daud. Lalu ia apa? Menjawab aku. Ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Saudara, saya pernah mengalami itu. Gentar hati saya, takut, cemas. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan setiap hari kita mencari Tuhan, merenungkan firman Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Tuhan pulihkan saya. Tuhan kuatkan hati kita. Amin, saudaraku. Itu makanya carilah Tuhan. Jangan cari yang lain. Dulu hidup kita cari tahan timpas, tahan bacok, tahan ini, tahan kebal. Tapi nggak pernah dia cari tahan lapar. Betul ya? Itulah manusia. Coba dia cari tahan lapar. Nggak ada kan? Tuh makanya dia cari ini. Sekarang kita tidak begitu lagi, meninggalkan hidup yang lama. Cari kekayaan dengan cara-cara yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Cari semuanya, cari biar nipu orang. Penting aku anu, dulu kan begitu. Yang penting aku aman. Cari duit, cari kekayaan dengan cara-cara yang aneh-aneh. Ya, cari minyak, cari ini supaya disenangi orang. Cari minyak perkasi, minyak sinyong-nyong supaya suami tunduk. Coba cari bubuk apa namanya, ya, supaya istri tunduk. Ya, cari minyak-minyak ini supaya warung laku. Dulu seperti itu. Coba tanya itu bos Mas itu. Dulu waktu dia segala kunyit segala dibikin gitu. Benar nggak? Akhirnya apa yang datang? Ya, jom, malah berkelahi. Ambil nyanyi lagu pulangkan saja. Aku pada umaiku, atau pada abahku, atau kepada datukku. Udah bikin kunyit, bikin kayu rami, apa namanya tuh, benang anu tuh, ya jerangau. Coba. Yang ada apa yang terjadi? Nangis. Masih untung diulang mama Atul tadi nggak nangis darah. Tempat nangis darah udah selesai. Ya, sudah tinggal almarhum judulnya. Tuh, sekarang firman Tuhan bilang carilah tuh Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Catat itu di hati kita, amin.
Seperti Raja Daud, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan senang. Tuhan akan jawab. Tuhan akan melepaskan dia ketika dia berseru. Dilepaskan Tuhan dari kegentaran kita. Tuhan, orang main pada jong, bagaimana ini Tuhan? Tapi kalau percaya kepada Tuhan berseru, Tuhan akan bela, amin. Amin. Tuhan akan bela, makanya jangan andalkan kekuatan kita. Berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, amin. Amin. Tuhan memberkati kita, makanya kubu doa kita semakin ditingkatkan. Amin, saudaraku. Jangan mau bikin kendor. Stop dulu warungnya kalau lantingnya, anunya kalau mau berdoa. Amin. Kalau perlu di warungnya berdoa. Ya, kalau ada pedagang, oh cil, kira rega teh cil. Oh, karelo lah minalah. Aku bilang berdoa elo. Nungguin kau teh. Sabar elo. Oke? Oh, belaku doa ini. Aduh, dia banget mengganggu. Gitu. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemarin berdoa di tempat Mama Atul. Coba. Waduh, luar biasa. Ya. Coba. Tadinya dia mau adiknya itu supaya tersingkir saja, atau dia menyingkir dari adiknya. Sekarang biarkan Tuhan, aku memelihara adikku. Coba. Itu kalau bukan hatinya yang dirubah Tuhan, mana mau dia. Biarin aja aku menghidupi kamu, katanya. Wih, itu keputusan yang luar biasa itu. Akhirnya dibilang adiknya, ya, Dus, pinjam uangmu. Pinjamkan dulu lah sama si Anu, katanya. Sama Mama Grace, ya. Kayak main bola pingpong. Sana dulu baru ke situ. Haleluya. Tapi jangan mau kalau ngutang rokok. Ada aja. Amin, saudaraku. Haleluya. Kalian semakin diberkati Tuhan, lo perhatikan. Betul yang dibilangnya itu. Aku nggak mau lagi kembali kepada hidupku yang lama. Coba. Sedikit-sedikit sakit kepala. Coba lihat itu. Si Radis belum pernah cerita itu sih, ya. Dulu sakit kepala terus, mau ibadah sakitnya kepala. Iya kan? Kemana si Radis waktu ibu masih hidup itu? Sama Santi dulu. Mana si Radis? Habis cuci piring katanya sakit kepala. Habis main poli sakit kepala. Waktu main poli nggak sakit kepala. Tapi coba sekarang. Sekarang nggak bisa kalau nggak ibadah. Coba. Berani ngomong sama suami sekarang begitu loh. Ibadah, utamakan Tuhan. Jangan kamu nanti menangis. Saya kaget mendengar itu ya. Sekarang dia udah berani ngomong begitu. Saudara berani nggak ngomong seperti itu sama suaminya? Belum tentu kan. Tapi dia berani loh. Jangan kau nanti menangis di ujung hari nanti. Kekayaanmu itu sebentar saja, mobilmu itu nggak ada artinya kalau udah menangis darah. Tapi janganlah menangis darah ya. Amin. Saya nggak ngerti itu menangis darah itu seperti apa. Mama Syatul yang mengerti itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita bagi beri, kita tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah diberitakan, mengingatkan kami untuk kami tekun berdoa, mencari wajah-Mu Tuhan, dan tekun berseru kepada Engkau. Sebab Engkau senang kalau kami berseru kepada Engkau. Engkau akan menjawab kami kalau kami mencari Engkau, berseru kepadamu dengan hati yang tulus, dengan segenap hati kami datang kepada Engkau.